Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wasyarikin وعلى ما نروا بسنكون الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه مشايخنا الأحياء منهم والأموات اجعل جدي يجد رئيسا ويجعلني وألف الكتب التي تعلمناها من سيدنا الإمام محمد بن الشام رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورحمكم الله وأسعدكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim
ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Al-Hikam karya beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari menyampaikan kalam hikmahnya, an'ama alaika awalan bil ijad wasanian bitawalil imdad, yang artinya pada awalnya, pada mulanya Allah memberikan nikmat kepadamu, kepada kita semua, bil ijad, berupa nikmat kita diwujudkan ke dunia. Wasanian, dan selanjutnya Allah memberikan nikmat berupa imdad. Imdad itu Allah melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita yang terus-menerus kita butuhkan. Banyak hajat kita pada Allah. Entah itu hajat pengen sehat, entah itu hajat pengen punya pakaian, hajat yang lainnya, itu semua juga nikmat dari Allah, di mana nikmat tersebut merupakan lanjutan dari nikmat yang utama, yakni al-ijad, kita diwujudkan di dunia ini. Makanya dalam hikmah sebelumnya kita diingatkan bahwa dua nikmat ini semua makhluk ciptaannya Allah pasti merasakannya, tapi banyak dilupakan. Seolah-olah nikmat dalam pandangan kita itu duit banyak, pengen jadi penguasa kobul, rumahnya mewah juga banyak. Seolah-olah itu saja. Padahal kita wujud, ini sudah nikmat dari Allah. Setelah wujud, kita dikasih nikmat-nikmat selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita, yang sekali lagi ini sering dilupakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah pun mengingatkan kita, di antaranya Allah berfirman, wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya. Ada nikmat zahirah, nikmat zahir, tubuh sehat, urusan banyak yang kelar, maupun nikmat zahir yang lain. Wa batinah, dan juga nikmat batin.
hati yang tetap beriman kepada Allah. Ini juga nikmat. Hati yang semangat untuk beribadah kepada Allah, hati yang ridho dengan ketetapannya Allah meskipun dalam pandangan itu enggak baik, buruk. Hati yang selalu ikhlas. Ini Allah nyatakan dengan tegas, wa asbaghu alaikum, dan sungguh Allah telah mencurahkan, menganugerahkan pada kalian semua ni'amahu, berbagai macam nikmatnya. Nikmat itu ada zahiratan, zahir yang nampak, wa batinatan, dan batin yang tidak nampak. Dan kita wajib mensyukurinya. Wa qala Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Allah pun juga telah menyatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Ini ayat sebelumnya berbunyi wa'lamu, Hujurat ayat ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah wahai kalian semua, anna fikum Rasulullah, sungguh di antara kalian ada utusanku, ada Kanjeng Nabi Muhammad, dan sebelumnya juga ada rasul-rasul lainnya di tengah kaumnya. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Andai rasul itu nuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, rasul ditantang, dituruti, rasul difitnah, rasul dikatakan tukang sihir, pendusta, kok lalu rasul ini nuruti kemauanmu, tantanganmu, fitnahanmu, la'anittum, hancur semua kalian. Sungguh kalian semua akan berada di dalam kesusahan, penderitaan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi ketahuilah bahwa Allah menganugerahkan dalam hatimu cinta pada iman. Ini anugerah dari Allah. Sebab tidak semua hamba beriman. Dan ketika ada seorang hamba beriman, itu pertanda Allah sangat mencintainya. Nabi, kita ingatkan lagi sebuah hadis, innallaha yu'tid dunya, Allah dalam urusan dunia itu akan memberikannya liman yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Musuh-musuhnya pun dikasih dunia. Wala yu'tillahul iman, tapi kalau iman hanya Allah berikan illa liman yuhibbu, kepada orang-orang yang dicintainya. Dan ini juga bagian dari
nikmat. Yang sebelumnya tadi Allah telah nyatakan wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Sungguh Allah curahkan kepada kalian berbagai macam nikmatnya, nikmat dohir, nikmat batin. Nah kadang yang kita syukuri ini hanya nikmat dohir. Ketika tiba-tiba Allah gerakkan hati kita bisa tahajud, nggak kita syukuri, biasa saja. Ketika tiba-tiba Allah gerakkan hati kita istiqomah jamaah di masjid, istiqomah hadir di majelis ilmu, ini juga kurang kita syukuri. Tapi ketika Allah kasih nikmat dohir, entah fisik yang selalu sehat, nikmat dohir entah rizki yang selalu lancar, lapang, luas, itu kita mensyukurinya luar biasa. Padahal sekali lagi kondisi hati yang baik, kondisi iman yang kuat itu juga nikmat yang harus kita syukuri karena Allah menganugerahkan rasa cinta dalam hati hambanya, cinta pada iman. Wa zayyana fi qulubikum, Allah juga menghiasi hati-hati hamba pilihannya dengan iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah tanamkan dalam hati hamba pilihannya. Kita ini, amin Allahumma, mudah-mudahan terus tergolong hamba pilihannya, diletakkan dalam hati kita al-kufur. Kita nggak mau kafir. Apapun keadaan kita nggak akan kafir. Wal fusuq, Allah letakkan dalam hati kita benci kepada kefasikan. Fasik itu terus-menerus melakukan dosa. Sesekali berdosa boleh, ya. Bukan kok boleh begitu, bukan. Dimaklum. Nanti diartikan boleh melakukan dosa pula, bukan. Dimaklum. Karena manusia ini memang Allah ciptakan, kecuali Allah kasih akal, Allah kasih nafsu. Dan Allah itu memiliki ampunan. Kalau semua manusia tidak ada yang berdosa, ampunannya Allah nganggur. Sampai dalam hadis qudsi Allah katakan, andai kalian semua wahai manusia tidak ada satu pun yang bermaksiat, tidak ada satu pun yang berdosa, lalu minta ampun kepadaku, dan aku senang ketika kalian berdosa lalu minta ampun padaku. Tapi nggak ada satupun dari kalian yang berdosa dan minta ampun, maka lahalaktukum, akan aku binasakan kalian semua, dan akan aku datangkan kaum yang mereka terkadang berdosa, nyesel, tobat, minta ampun kepada aku, lalu aku ampuni mereka. Oh ya, jadi manusia ketika salah dimaklum. Tapi sekali lagi saya cabut omongan saya, bukan kok boleh berdosa, bukan. Ya, bahasanya Rasulullah, kullu bani adamal khatta'un. Semua anak cucu Adam karena ada nafsu dalam dirinya, al-khatta'un, punya potensi melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan ketika anak cucunya Adam terlanjur melakukan kesalahan, yang terbaik dari mereka adalah at-tawwabun, yang mau tobat, yang mau nyesel, yang mau kembali kepada Allah. Dan bersyukurlah ketika Allah letakkan dalam hati kita benci kepada kefasikan, benci kepada maksiat yang terus
terus-menerus berulang. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan juga Allah letakkan dalam hati kita benci kepada kemaksiatan. Benci hati, meskipun terkadang dengan kelemahan kita tidak mampu menghentikan kemaksiatan kita, tapi dalam hati itu juga nikmat yang wajib kita syukuri. Jangan hanya yang kalian syukuri itu nikmat-nikmat yang nampak di zahir saja. Jangan, ya. Kondisi hati yang selalu ikhlas, yang selalu sabar, yang selalu tawakal, yang benci pada kemaksiatan, yang cinta kepada ketaatan, cinta kepada orang-orang yang saleh, benci kepada ahli maksiat, itu juga nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Qala Dunnun al-Misri, Imam Dunnun al-Misri mengatakan, kalau ada orang ngakunya mentauhidkan Allah, tapi dia merasa dia mentauhidkan Allah, dia beriman kepada Allah, dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dia merasa itu sebab kecerdasannya, sebab dia selalu berpikir, lalu logika sehatnya menyimpulkan bahwa Tuhan itu memang harus satu. Dia merasa berimannya, mentauhidkan Allah itu sebab kecerdasannya. Kata beliau, maka sungguh tauhid yang seperti itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari api neraka. Na'udzubillahi min. Lalu bagaimana? Ya ketika kita beriman, jangan merasa kita beriman ini sebab kecerdasan kita sehingga kita bisa memilih yang benar itu beriman. Tapi kita harus merasa kita beriman ini anugerah dari Allah. Kita harus merasa kita beriman ini nikmat agung dari Allah yang diberikan kepada kita, yang wajib kita syukuri dan juga wajib kita jaga. Masih banyak yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tapi dia merasa sebab dia beriman karena kecerdasannya. Terlebih mereka yang dulunya tidak beragama Islam, lalu masuk Islam, ini hati-hati. Mereka masuk Islam dengan bangganya mengatakan bahwa setelah aku pelajari dengan benar, setelah aku bandingkan antara kitab sucinya orang Islam dengan kitab suci agamaku sebelumnya, ini berarti merasa dia mentauhidkan Allah karena kecerdasannya. Dia lupa banyak orang-orang yang lebih cerdas dari dia, hidupnya pun di lingkungan yang lebih islami dari dia, bahkan hari-hari bersama Rasulnya Allah, bahkan juga sanak kerabat dekatnya Rasulnya Allah. Ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ada istrinya Nabi Nuh, ada anaknya Nabi Nuh Kan'an juga enggak beriman, istrinya Nabi Lut enggak beriman, ayahandanya Nabi Ibrahim, meskipun khilaf ayahanda yang dimaksud itu adalah Azar, itu ayah Azar, juga enggak beriman. Jadi ketika kita beriman, jangan sampai kita nyimpulkan aku beriman sebab kecerdasanku. Setelah aku membaca banyak buku, aku simpulkan Allah lah Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah, selainnya tidak.
Ini kata Imam Dunnun al-Misri, tauhid yang seperti itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari siksa neraka. Terus gimana? Ya tadi, iman ini anugerah Allah. Petunjuk ini anugerah Allah. Sehingga ketika kita beriman, itu anugerah yang wajib kita syukuri dan wajib kita jaga. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu terus tertanam dalam hati kita bahwa sungguh ketika kita dikasih nikmat batin, khususnya iman, hati selalu semangat untuk istiqomah beribadah, ini sama sekali kita tidak merasa itu sebab kekuatanku, kecerdasanku, tapi kita sadar semuanya itu adalah karunia, nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kewajiban kita hanya mensyukuri dan menjaganya. Mudah-mudahan, amin amin Allahumma. Hikmah berikutnya, faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al-awarid. Beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari menasihati kita dengan kalamnya, faqatuka, merasa fakirnya kamu, merasa butuhnya kamu, faqatuka laka dzatiyatun, itu adalah sifat asli dalam kejadianmu. Kita ini memang diciptakan ya, aslinya kita ini hina, kita ini butuh, kita diwujudkan oleh Allah, lahir di dunia ini tidak bisa apa-apa, butuh pertolongan kepada yang lain. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah hina, sehingga hilang sifat sombong kita, yaitu memang sifat asli kamu diwujudkan yang harus kamu jaga. Amin. Wa wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafi 'alaika minha. Ketika Allah datangkan kepadamu asbab, sesuatu yang ada pada dirimu, ada dalam kehidupanmu, entah rizkimu, entah jabatanmu mungkin, entah ilmumu, mudzakiratun laka bima khafi 'alaika minha, itu hanya agar kamu ingat bahwa apa yang tersembunyi bagimu dari sifat aslimu itu kamu harus ingat. Kita semisal dikasih ilmu oleh Allah, jangan sebab ilmu itu kita sombong. Karena awal kita diwujudkan gak punya ilmu. Kita semisal dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah, jangan sebab kekuatanmu itu kamu sombong. Allah kasih kekuatan itu sebenarnya untuk mengingatkanmu, menutupimu dari keaslianmu yang tidak punya kekuatan. Dikasih jabatan, dikasih apapun oleh Allah, yang terkadang apa yang Allah berikan pada kita, nikmat-nikmat dunia, membuat kita tinggi hati, itu mudzakiratun, mestinya harus menjadi pengingat kamu. Semua itu hanya untuk menutupi aslinya kamu yang
ketika wujud di dunia tidak memiliki apa-apa. Ini yang terus dibenahi dalam hati kita. Terus kita benahi, maka tidak akan ada dalam hati kita sifat tinggi hati. Tidak ada. Apa yang perlu ditinggikan? Toh andai kita dikasih nikmat berupa harta mungkin, berupa ilmu mungkin, berupa jabatan mungkin, aslinya, asalnya kita nggak memiliki semua itu. Allah kasih itu semua sebenarnya untuk menutupi keaslianmu yang tidak memiliki apa-apa, dan agar kamu ingat kamu asalnya nggak memiliki apa-apa, lalu Allah kasih apa-apa, jangan sampai itu membuatmu sombong. Wal faqatu dzatiyah, sifat asli kita yang tidak punya apa-apa, la tarfa'uha al-awarid, tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Harta kita sementara. Mungkin ada orang yang sampai mati hartanya banyak, tapi ya sampai mati itu saja. Di kehidupan selanjutnya yang lebih langgeng, lebih abadi, belum tentu harta yang dikumpulkannya sampai dia mati masih terkumpul bisa bermanfaat untuknya. Makanya sifat asli kita yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa hilang, sebab adanya sesuatu yang baru, yang seolah-olah dengan sesuatu yang baru itu kita punya apa-apa. Sesuatu yang baru sifatnya sementara. Orang punya jabatan menjadi presiden semisal 5 tahun saja. Setelah itu dipilih lagi. Iya kalau jadi, kalau tidak jabatan presidennya hilang. Wakil rakyat sama. Wali kota, bupati, gubernur sama. Jangan sampai jabatanmu menutupi kesadaranmu bahwa sungguh aslinya kamu tidak memiliki jabatan itu. Itu maksudnya. Jangan sampai hartamu menutupi kesadaranmu bahwa aslinya kamu tidak memiliki harta yang sifatnya sementara. Banyak orang yang dalam hitung-hitungan manusia, Masya Allah, Haji Fulan ini hartanya tidak akan habis dimakan 7 turunannya. Sering itu. Dulu di daerah kami ada rokok merek anggur. Saking kayanya, hampir semua orang itu berkata, Masya Allah, hartanya Haji Fulan yang punya rokok anggur ini, andai dimakan 7 turunan gak akan habis. Pandangan manusia, tapi Allah berkehendak lain. Jangankan 7 turunan, Haji ini meninggal, anaknya rebutan warisan, tidak sampai cucu, hartanya habis. Terus kita sombongkan gitu. Jadi nasihat ini mengingatkan kita agar selalu sadar bahwa aslinya kita ini nggak punya apa-apa. Andai Allah kasih apa-apa, entah ilmu, entah harta, entah jabatan, itu sebenarnya hanya untuk menutupi keaslianmu. Wa mudzakiratun laka, dan mengingatkanmu agar kamu selalu sadar sewaktu-waktu apa yang Allah berikan padamu yang bisa menutupi keaslianmu ini akan diambil oleh Allah, sehingga jangan sebab itu semua kamu tinggi hati, kamu sombong. Ya pokoknya kalau
dengerin nasihat beliau ini, pokoknya kita ini harus ngalah, harus sadar diri nggak punya apa-apa. Dan itu luar biasa ya, mendidik hati kita yang masih dikotori dengan penyakit ananiyah namanya, penyakit merasa memiliki. Itu bertahap demi tahap bisa kita hilangkan dari hati kita, sehingga kita tergolong orang yang qalbuhu salim, hatinya selamat. Dan mereka yang tidak dihinakan oleh Allah, baik di dunia maupun kelak di hari kiamat, di hari di mana banyak orang mulia dihinakan oleh Allah, hanya mereka yang hatinya selalu dijaga, selamat dari penyakit, selamat dari kotoran-kotoran hati. Mudah-mudahan kita semua ini Allah anugerahkan hati yang selamat. Fir'aun, Bapak Ibu, diceritakan mengapa Fir'aun di Al-Quran itu diceritakan sampai berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya yang namanya Fir'aun itu selama 400 tahun umurnya tidak pernah sakit, tidak pernah hartanya berkurang, semua keinginannya dikabul oleh Allah, sehingga dia menyimpulkan sendiri, kalau aku ini manusia sebagaimana umumnya manusia, pasti aku juga terkadang sakit. Nggak pernah aku sakit. Sehingga dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Kok andai Fir'aun pernah sakit demam saja, sehari saja, dia nggak akan berani mengucapkan itu. Masa Tuhan buat demam? Kok andai kekuasaannya, hartanya berkurang sedikit saja, dia nggak berani mengatakan aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi karena itu tidak pernah dirasakan oleh Fir'aun, wajar dia mengatakan dan mengaku Tuhan. Nah terkadang kita pun demikian, memang tidak mengatakan aku ini Tuhan, tapi Masya Allah mentang-mentang punya harta banyak, jabatan tinggi, apapun dia miliki, itu seolah-olah seperti Tuhan, semua harus ngalah, semua harus tunduk. Pakai ancam-ancaman pula, merasa punya kuasa. Nauzubillahi min. Makanya benar kata Rasulullah, la khaira, tidak bagus. Tidak bagus kalau ada orang dikasih jasad, fil jasadilah yusqam, gak pernah sakit, wala fi malin lam yungkos, dikasih harta gak pernah kurang, gak bagus. Ya jadinya Fir'aun ini tadi gak pernah sakit. Andai Fir'aun pernah mencret saja sehari, gak akan dia ngaku Tuhan. Masa Tuhan mencret? Ya, tapi itu gak pernah dialami oleh, makanya hati-hati yang terus dikasih kesehatan, gak pernah sakit, harta gak pernah kurang, hati-hati. Dikhawatirkan kalau nggak perbanyak syukur, kalau nggak calling down terus hatinya, ini semua anugerah dari Allah, bisa menjadi Fir'aun laknatullahi alaih. Na'udzubillahi min. Semoga Allah terjaga hati kita dari sifat-sifat yang dicela oleh syariat. Sekali lagi harapan kita tergolong hamba yang hatinya selalu selamat, dijaga oleh Allah dari semua penyakit dan kotoran hati. Amin amin Allahumma amin. Makalah berikutnya, khairu awqatika, kita lanjutkan pada pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.